Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 2 Juli pukul 19 lewat 2 menit. Gua mau membahas Eliteri atau kode emitennya adalah Elit. Jadi ini perusahaan baru IPO di tahun 2023 awal ya. Dan gue sudah rekap laporan keuangan sejak tahun 2023 kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, full year 2023 sampai terakhir di kuartal 1 2024. Ini perusahaan berbasis IT ya yang saat ini fokusnya adalah computing cloud. Jadi ya jarang sebenarnya ya perusahaan Indonesia, kita kan tahu biasanya di Indonesia itu yang besar-besar perusahaan seperti tambang, perusahaan perbankan, kemudian perusahaan telekomunikasi, penjualan mobil, apalagi tambang biasanya sih yang ya, sawit gitu ya. Tapi ini menarik guys, elit ya. Kita lihat asetnya itu sekarang ada di angka 276 miliar dengan ekuitasnya 128 miliar dan liabilitasnya 147 miliar. Nah, yang menarik sebenarnya baik dari penjualan pendapatan ya, pendapatan nih kalau di laporan keuangannya, pendapatan baik dari pendapatan dan juga laba bersihnya, Elit ini bertumbuh. Tadinya ada di 65 miliar, kemudian meningkat ya jadi 145 miliar, kemudian jadi 229 miliar. Terakhir full year 2023 pendapatan dia adalah 319 miliar. Sekarang sudah di angka 105 miliar per kuartal 1. Artinya kan ada potensi dia pendapatannya lebih dari full year tahun 2023. Sekarang kita ke laba bersihnya. Laba bersihnya dia sudah mengantongi 8,6 miliar. Padahal di tahun 2021 kuartal 2023 kuartal 1 laba bersih dia itu hanya di angka 3,8 miliar. Artinya meningkatnya lebih dari 100% guys. Yang tadinya di angka 3,8 miliar di kuartal 1 tahun 2023 sekarang sudah di angka 8,6 miliar. Sehingga EPS-nya menjadi 4,25. Nah itu guys. Nah, kemudian dia juga membagikan dividen. Dividen payout rasionya kemarin adalah di angka 62%. Di angka 62%. Kita masih belum tahu apakah dia akan berlanjut atau tidak ya ke depannya bagaimana. Cuman yang membuat gua menarik adalah gini guys. Eh jadi perusahaan ini memang ada orang pentingnya ya. Ya semua perusahaan punya orang penting ya. Tapi gue coba sekali bahas nih guys ya. Jadi ada yang namanya Thomas Irawan Cahyono. Ya, setelah gue cek ada Thomas Irawan Cahyono, kemudian dia juga sempat melepas kepemilikan sahamnya yang tadinya ada di angka 5%, 5,17%, sekarang sudah di angka 4,91%. Dan itu terjadi di tahun 2023, sekarang tidak terjadi lagi gitu loh. Kemudian sebaliknya yang bernama Rustiandi Samanov ya, ini namanya seperti orang Rusia, cuman sebenarnya dia orang Indonesia, putra bangsa Indonesia, dan dia adalah teman dekatnya Pak Sandiaga Uno. Tahu ya Pak Sandiaga Uno, teman dekatnya gitu loh. Jadi ya ya kita ngelihatnya ya kalau Pak Sandi kan bagus gitu ya, maksudnya oke dia sebagai pengusaha. Siapa tahu memang ini teman baiknya dan ilmunya nggak berbeda jauh dengan Pak Sandiaga Uno itu. Cuman kita bahas ininya. Dia yang tadinya punya 0,65%, ini per Maret ya, per Maret tahun 2024, dia melakukan transaksi sehingga di tanggal 28 Maret 2024 kepemilikannya menjadi 0,83%. Dan di perusahaan ini eh Rustiandi Samanov ini memiliki kedudukan sebagai presiden komisaris guys. Dan dia memang salah satu orang yang punya keahlian di bidang IT. Itu hal yang menarik. Yang pertama, hal menarik yang kedua, ya, bisnis seperti ini, dia bisnis seperti Elit seharusnya memiliki margin yang cukup baik, gitu loh. Makanya kalau kita lihat gross profit marginnya itu konsisten di angka 20% ke atas. Net profit marginnya pun nggak kecil, dia bisa mencapai angka 8%. Kalau misalkan pendapatannya dan laba bersihnya terus bertumbuh, bukan tidak mungkin dia bisa mencapai net profit margin 10% lebih. Seperti itu guys. Dan ROE-nya ada di angka 26% sekarang. Jadi
baik dari gross profit margin, net profit margin, dan ROE-nya ini ada peningkatan. Itu hal yang menarik yang kedua. Dan kalau melihat bisnisnya, seharusnya ini berpotensi meningkat terus. Apalagi ya, kalau kita lihat elit ini dia sudah menggunakan seluruh dana hasil IPO-nya. Kan dia dapat sekitar 60 miliar guys ya. Kemudian dia gunakan, dia realisasinya kan pembelian server itu ada 11 miliar, modal kerja ada 44 miliar. Ya kan? Kemudian ada sisanya itu sekitar 200 juta itu dia letakkan di Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Indonesia ada nawaran sama ini nih, sisa dana hasil penawaran umum. Ya, ini dana sisa IPO-nya. Dan dia juga sudah membuka cabang, guys. Membuka cabang di kantor Malaysia. Di kantor Malaysia. Jadi dia sudah ekspansi ke wilayah Malaysia. Mungkin memang memiliki visi sebagai salah satu perusahaan yang terdepan di bidangnya untuk wilayah ASEAN. Dan itu pun sudah tercatat di laporan keuangannya, guys. Ya, gue katakan ya guys ya, dia punya beberapa klien-klien penting ya. Klien pentingnya itu ya kayak Kominfo Jateng, terus dia juga BCA ada, Stockbit ada, Bank Indonesia, Telkom, Bakmi GM, dan lain-lain lah. Nah, yang menarik itu tadi guys, dia juga membuka kantor cabang yang ada di wilayah Malaysia. Nah ini guys ya, ini adalah bukan perusahaan sih, lembaga yang menyumbang pendapatan lebih dari 10%. Di sini ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalau melihat relasinya sih harusnya nggak sulit ya mendapatkan ini ya. Kita kan tahu tadi, udah sempat dibahas relasinya siapa gitu kan. Nah, balik lagi guys, dia membuka cabang di wilayah Malaysia dan ini juga tercatat di entitas anaknya. Eliteri Global Technology yang di Malaysia dan dia mulai beroperasi di tahun 2024. Kalau misalkan memang ini sudah bisa menghasilkan, artinya ada potensi pendapatan dan laba bersihnya. Kan dia baru beroperasi di tahun 2023. Itu pun tahun 2023 akhir ya. Tahun 2023 akhir masih dalam proses dalam proses lah pengembangan dan sebagainya. Baru bisa komersil itu di tahun 2023 akhir dan tahun 2024 itu coba mengembangkan sayapnya gitu loh. Nah, kalau misalkan itu berhasil dan sukses, ada potensi pendapatannya dan laba bersihnya makin meningkat. Dan kalau pendapatan serta laba bersihnya meningkat, ya sahamnya berpotensi naik. Itu hal yang menarik juga. Ada juga hal menariknya, dia melakukan buyback guys. Si perusahaan ini, makanya pada video sebelumnya tadi pagi gue sampaikan salah satu perusahaan menarik yang melakukan buyback selain Adaro, Kalbe Farma, kemudian JRPT, kemudian apalagi itu tadi gue bahas, Keju, Garuda Food. Salah satunya elit ini karena memang dia sempat loh menyentuh angka 90-80 tuh guys tuh di situ dan dia naik lagi. Lah kalau dia terus membagikan dividen dengan konsisten dan kalau kita lihat daftar pemegang sahamnya ada potensi dia juga membagikan dividen dengan konsisten. Karena daftar pemegang sahamnya ini guys, nih guys. Ya, gua kasih tau aja. Biasanya guys ya, biasanya yang kayak begini. Ya, di sini kan ada Gratus Deo Indonesia ya kan sebesar 22%. Kemudian ada Indonesia Muda Inovatif sebesar 21%. Kemudian ada Delemon Global Venture, kemudian ada PT Innotech. Jadi kalau misalkan komposisinya seperti ini, biasanya sekali lagi guys, ini biasanya ya guys berdasarkan pendapat pribadi aja. Biasanya mereka akan rutin membagikan dividen. Itu guys. Karena bagaimana cara memberikan uang kepada pemegang saham ya salah satunya dengan dividen gitu loh, secara fair gitu ya. Dan kalau kita lihat dari tahun 2023 lumayan dividen payout rasionya 60%. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.